Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma anta ja'alal qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetap saja usaha besar, penting dan istimewa kita adalah mempertahankan semangat kita untuk tetap mengagungkan Al-Quran, karena kita tidak akan pernah memisahkan antara Allah dengan Al-Quran. Tetapi keadaan dunia ini sering berbalikan dengan semangat kita. Dunia selalu melalaikan kita. Artinya ingin memisahkan kita, menjauhkan kita dari Al-Quran Al-Karim, atau bahkan dari Allah, sekaligus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita harus pegang. Berpisah dari Al-Quran berarti berpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ada kewaspadaan yang harus kita perkuat lagi setelah kita mendengarkan hadis yang cukup panjang dari Rasulullah SAW. Fenomena yang terjadi yang kita berharap kuat tidak termasuk dalam fenomena ini, ya. Hadis ini pertama kali dengar oleh Mu'adz bin Jabal. Nanti bisa dilihat dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam As-Sunan, Al-Hakim dan Al-Mustadrak, dan ini hadis yang sahih. Langsung saya baca terjemahannya, jemaah sekalian. Sesungguhnya atau sungguh kelak akan muncul banyak fitnah. Jadi itu keadaannya. Pada saat itu bergelimang harta dan dibuka Al-Quran oleh semua orang, hingga dibaca oleh orang mukmin dan orang munafik, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan besar. Ada seseorang yang berkata, "Kenapa manusia tidak mengikuti diriku?" Ini menarik. Sedangkan aku sudah membaca Al-Quran. Mereka tidak akan mengikutiku hingga aku mengarang sesuatu yang baru selain Al-Quran untuk mereka. Jauhkanlah diri kalian dari kebid'ahan, kata Rasulullah. Jauhkanlah diri kalian dari kebid'ahan, karena bid'ah itu sesat. Waspadalah dengan ketergelinciran orang yang bijak. Bahkan seorang munafik bisa saja mengatakan kata-kata yang benar, lalu kebenaran itu diterima menurut versi orang yang mengatakannya. Sesungguhnya cahaya itu ada di atas kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang bijak
yang dianggap bijak selama ini bisa tergelincir. Bahkan orang yang kita anggap buruk bisa benar. Itu kondisi dunia tadi kan. Munafik saja bisa benar. Kadang gitu jemaah sekalian. Artinya ukuran kebenaran itu jangan pada orang. Tadi ya. Jangan pada orang. Dan yang Rasulullah waspadi adalah kebosanan kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga orang bijak selama itu kemudian dia membuat hal-hal baru selain Al-Quran. Baru menarik jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Jadi tetap saja orang sebijak apapun harus dipastikan pijakannya Al-Quran. Yang dibahas itu standarnya Al-Quranul Karim, bukan karangan-karangan baru selain Al-Quranul Karim. Artinya jemaah sekalian, sederhana begini jemaah sekalian. Kita pasti beda mendengar perkataan si A sebagai guru dengan perkataan si B sebagai murid. Beda kan? Cara kita menghargainya. Ini Pak Guru nih yang ngomong. Nah, muridnya Pak Guru. Beda. Itu manusiawi. Ini perkataan orang dari universitas. Oh ini dari pondok pesantren. Ada bedanya. Sekedar lokasi belajarnya beda. Beda kita rasanya mendengarkannya. Ini orang-orang, perkataan orang-orang pinggir jalan. Ini perkataan dari masjid. Beda. Kan begitu jemaah sekalian. Nah, tolong kita pegang kemanusiaan kita yang sangat sederhana ini, bisa membedakan. Ini perkataan Allah, ini perkataan manusia. Gimana jemaah sekalian? Sangat beda ya. Nah, tolong ini kita pegang jemaah sekalian. Ada penyakit kita nanti. Ya, manusia kebosanan kepada Al-Quran bisa jadi. Makanya orang yang selama ini megang Quran itu ngarang-ngarang lagi yang lain gitu loh. Bahkan yang kelihatan, yang bahkan nanti yang berbeda dengan Al-Quran, bahkan bertentangan. Wah, ini baru ini. Ini yang tidak boleh terjadi. Kita mendudukkan pendapat manusia lebih menarik daripada Al-Quran. Waspada aja mas sekalian. Bahkan kitab ini pernah mengatakan di awal-awal saya sampaikan, ketika kita membaca buku yang dikarang oleh orang bijak, orang cerdas, di situ ada firman Allah. Nah, kita ini menariknya ketika kita mendengar pembahasannya atau membaca Qur'annya, sampai begitu pembedaannya. Dan kitab ini menyarankan kita senang baca buku itu karena referensinya ada Al-Quran, gitu cuma sekalian. Bukan mendengar pendapat-pendapat barunya. Oh, ini baru ini pendapatnya. Boleh kita menarik, tetapi pendapat baru yang hebat itu pasti sumbernya Al-Quran. Berarti yang hebat itu yang mana? Pendapat atau sumbernya? Sumbernya Allah, Al-Quranul Karim. Nah, ini yang diminta oleh Rasulullah kepada kita. Tiba saatnya tadi harta bergelimang, orang sibuk mencari dunia maksudnya kan. Tapi juga dia sibuk juga buka Quran tadi. Ramai orang bahas Quran. Tetapi saat jenuh terjadi, orang ingin melepaskan kata Allah, tapi apa kata Ustadz? Ini sangat tipis memang jemaah sekalian. Semangatnya. Ini jemaah sekalian yang kita jaga di hati kita. Sehebat-hebat pendapat Syekh, Ustadz, dia mengambilnya dari Al-Quran. Jadi yang hebat itu Al-Qurannya, bukan syekhnya, bukan ustadznya. Tolong
dudukan gitu jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kita bosan dengan Al-Quran dan ingin mendengarkan hal-hal baru. Astagfirullahaladzim. Karena orang-orang yang beriman, maaf, nggak perlu harus diterangkan, keterangannya detail hebat. Tidak, cukup kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Udah jelas ya ini mas sekalian. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, itu standarnya ayat Al-Quran, bukan mendengarkan keterangan Al-Quran dari ustadz, bukan itu. Kan begitu ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Quran, bertambah langsung imannya. Jadi keterangan ustadz cuma sarana agar kita langsung merasakan ayat-ayat itu berpengaruh kepada kita. Ini juga hal yang harus kita dudukkan jemaah sekalian. Keterangan hebat seorang ustadz, terserah nadanya, intonasinya, retorikanya, monggo hebat. Tetapi yang hebat adalah yang membuat retorikanya muncul, semangatnya muncul, ya Al-Quranul Karim yang lebih hebat. Dan itu namanya tauhid kan? Tidak menduakan Allah, tidak menduakan firman-Nya Allah. Tidak ada saingannya kan? Tolong kita jaga betul itu jemaah sekalian. Dan itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibaca ayat Allah, ayat Al-Quran, zadat. Tolong dilihat, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Setelah itu enggak ada kata-kata fa zadat. Maka bertambah iman. Maka itu perlu jeda, perlu ada waktu. Apalagi summa zadat misalnya, kemudian itu perlu waktu lebih lama. Tapi orang beriman, begitu ini ayat Allah, ini yang kita terus usahakan jemaah sekalian. Ayat itulah yang langsung menyentuh kita, bukan perkataan ustadznya. Ini mendudukkan jemaah sekalian ya. Bukan nggak boleh mendengar ceramah, bukan itu maksudnya. Tapi ceramah itu adalah sarana saja agar kita semakin cinta dengan Al-Quranul Karim, bukan cinta dengan ustadznya ya. Ya, boleh juga, tapi lebih cinta dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid jemaah sekalian. Apalagi kita adalah ahlullah, ahlul Quran, bukan ahlul Selamat Junaidi. Gak ada ahlul hidayah, masih bukan ahlullah kita ini jemaah sekalian. Ya, jelas ya jemaah sekalian. Nah, ini hadis ini dimasukkan dalam tema. Nah, kalau ada orang yang lebih mendengarkan pendapat baru tadi, berarti dia sedang meremehkan Al-Quran. Di situ dia jemaah sekalian. Jadi perbandingan antara pendapat manusia dengan Allah itu yang kita dudukkan jemaah sekalian. Jangan sampai kita lebih terkesima dengan pendapatnya. Allahu Akbar. Makanya ketika kita mengagumi seorang syekh atau orang lain, harus mengatakan apa? Masya Allah, hebat ceramahnya. Itu boleh. Jangan sampai mengatakan, weh, ini ceramah. Jangan sampai tidak ada Masya Allah atau Subhanallah. Bahaya mas sekalian. Siapa yang cerita itu ya? Bentar. Ya insya Allah Ustaz Nadir dapat ketika beliau ada acara dengan Syekh ahli ruqyah dari luar di Surabaya. Dia menceritakan sebuah kejadian di masjid. Imamnya suaranya bagus. Tiba-tiba imamnya belum selesai lemas, kemudian pingsan.
Setelah selesai, sang ahli ruqyah ini kemudian langsung berdiri setelah sholat selesai, kan diganti sudah imamnya. Jamaah sekalian, tolong keluarnya satu persatu melewati saya. Apa itu jemaah sekalian? Ya Allah, ya Rabbi Karim, menakjubkan. Ditanya satu persatu ketika keluar. Apa namanya? Saya tanya kepada hadirin satu persatu masuk keluar. Siapa yang di hatinya ketika mendengarkan imam tadi membaca itu memuji-muji dia tanpa ingat kepada Allah, hatinya luar biasa imam ini, kan begitu ya. Ternyata ada yang aku satu, dan dia tolong ulangi pujiannya, tapi tolong diawe dengan Masya Allah, suaranya luar biasa. Diulang sama dia, Masya Allah, luar biasa, seger tuh imam. Makanya kan Rasulullah ngajar kita doa penyakit ain. Nah ini dia, penyakit ain itu ada dua, penyakit pandangan mata. Pertama, ain yang takjub karena kehebatan seseorang. Yang kedua, ain pandangan hasad, dengki. Itu sama-sama berbahaya kedua-duanya. Makanya anak kita kalau dilihat oleh keluarganya, siapapun atau orang lain, kan ada cantiknya, Masya, ini cantiknya gitu, itu bahaya. Ulang, Masya Allah, cantiknya. Dan salah satu pengalaman saya meruqyah, ada, insya Allah saya ingat masih di daerah Surabaya, anaknya ganteng, anak kecil, anak SMP SD, ganteng, lemas pembawaannya. Saya sebelum meruqyah saya tanya dulu, kamu sering dipuji nggak sama teman-teman? Iya, bahkan guru saya. Wah, ketahuan ini, ya kan? Ketahuan itu. Dia karena ganteng, imut-imut gitu ya, itu dipuji gitu mas sekalian. Dan banyak orang yang lupa membaca Masya Allah. Makanya orang tua yang punya anak kecil menggendong sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Niatnya tadi, mungkin banyak orang yang memuji anak ini apa namanya, tanpa Masya Allah. Itu ain pandangan mata takjub. Itu yang bahaya lagi nih, malah ibunya memuji dia terus, cantiknya anak siapa, gila cantiknya anak siapa, itu berulang-ulang. Itu yang bikin anak tuh rewel kadang-kadang dimasukkan ya, tanpa sebab. Ya tadi pada sebabnya tadi pandangan mata takjub tanpa Masya Allah. Yang bahaya lagi juga pandangan mata hasad, melihat dia kan benci, hasad, itu bahaya juga mas sekalian. Nah itulah juga perlunya kita terus membaca Al-Quran. Niatnya meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri. Kalau bacaan yang dari Rasulullah yang dari ain, a'udzu bikalimatillahi tamat min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lammah wa min kulli ainil lammah. Ain, pandangan mata yang membahayakan. Nah, mas sekalian, jadi boleh memuji ustadz, tapi tolong tetap di bawahnya Allah. Makanya dahulukan Masya Allah. Termasuk jangan sampai lebih mengagumkan ceramahnya, retorikanya, orangnya daripada firman Allah yang dibahas. Semangatnya ini mendudukkannya jemaah sekalian bahagia, ya. Ada lagi sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Az-Zuhud halaman 302. Sayati 'alan nas zaman
akan datang masanya. Tukharribu sudurahum minal Qur'an. Di dalam dada mereka kosong dari Al-Qur'an. Wa tubla kama tubla thiyabahum. Lalu menjadi lusuh sebagaimana pakaian mereka lusuh. Wala yajiduna lahu halawatan wala ladzatan. Mereka tidak merasakan kenikmatan dan kelezatannya Al-Qur'an. Evaluasi kita jemaah sekalian. Jadi Quran itu ibarat baju yang semakin gak menarik, makin lusuh. Nah, ini perlu kita jaga jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi jangan sampai semakin tambah lama usia kita berinteraksi Al-Quran semakin gak semangat, semakin gak menarik. Bahkan Rasulullah mengatakan gak merasakan nikmat dan lezatnya Al-Quran. Kalau itu kita rasakan, tolong segera kita istighfar bersama. Astagfirullah, kok aku makin malas ya. Astagfirullah. Itu apa ya, karunia yang hilang, bahaya itu. Sama kita jemaah, kita terus usahakan ini jemaah sekalian. Tadi kan disebutkan ketika harta mereka banyak, kesibukan dunia itu loh jemaah sekalian. Ya Rahmanir Rahim. Jadi wala yajiduna lahu halawatan wala ladzatan. Enggak merasakan manis dan lezatnya Al-Qur'anul Karim. Itu dinamakan apa? Tukharribu sudurahum minal Qur'an. Kosong hati mereka dengan Al-Qur'an. Tetapi ingat, ini juga godaannya. Ketika kita baca Al-Quran rasanya berat, mau berhenti, nggak enak, apalagi suasana panas, nggak nikmat, berhenti, jangan. Jadi membaca Quran banyak tapi nggak terasa, mendingan daripada nggak mau baca karena merasa nggak nikmat. Nggak berhenti baca. Nggak enak, jangan. Nggak enak, lanjutin. Itu harus diingatkan. Ya, jadi banyak berzikir kok nggak terasa nikmat, bagus teruskan daripada nggak berzikir sama sekali. Karena ketika kita terus dan sadar tidak terasa nikmatnya, kita sedang akan mendapatkannya. Karena kita sadar kita sedang tidak merasakannya. Ya, begitu jemaah sekalian. Akhirnya jemaah sekalian bahagia. Mari kita kembali kepada prinsip Al-Quran ya Allah. Dalam arti kita tidak pernah memisahkan antara Al-Quran dengan Allah. Membaca Al-Quran berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mari kita ingat selalu, begitu agungnya Allah, maka agunglah Al-Quran. Begitu kasih sayangnya Allah, maka Quran itu adalah kasih sayang Allah. Begitu maha kuasanya Allah, maka banyak hal yang terjadi kebaikan bersama Al-Quran. Apapun yang kita inginkan tetap ada pada Al-Quranul Karim. Bahkan surga itu kita masuki karena petunjuknya Al-Quranul Karim. Artinya persoalan dunia apapun, mari kita hadapi bersama Al-Quran. Karena itulah kekuatan yang Allah berikan pada kita melalui Al-Quranul Karim. Mari terus kita agungkan Al-Quran dengan selalu mengingat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang pasti keagungan, kemuliaan, keuntungan dan segala macam kebaikan ada di sana. Sangat menyenangkan bersama Al-Quran, lezat dan manis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.